Iya, pada video kali ini kita akan mengubah video yang biasa aja menjadi luar biasa. Pada proses pembuatan CGI-nya kita akan menggunakan laptop Acer SwiftX 14. Jadi terima kasih Acer Indonesia yang telah mensponsori video ini. Ya, pertama-tama kita akan membahas soal idenya terlebih dahulu. Jadi di sini ada 5 idea. Yang pertama itu adalah portabilitas dan performance, itu saya jadikan satu. Lalu ada soal LED, lalu ada webcam, dan terakhir adalah soal garansi. Nah, gimana cara saya jadi kesatuan video? Ini dia caranya. Oke, sekarang kita membahas idea dari video pertama yang ini nih. Nah, ini tuh saya lagi dikejar mobil. Nah, maksudnya ini adalah soal portabilitas dan performance. Bang, dapat referensi dari mana, Bang? Nah, saya dapat referensi dari video ini nih. Nah, menurut saya ini gokil banget referensinya. Jadi dia di atas platform dan diedit seolah-olah dia di atas mobil. Saya mikir, ya udah, saya bikin kayak gitu aja. Saya lagi ngedit di atas mobil, itu menggambarkan bahwa laptop itu ringan dan bisa diedit di mana aja, yang mana artinya performance-nya kenceng. Itu adalah interpretasi dan tujuannya. Dan ada yang komen juga di Instagram, wah itu referensi Joker ya? Yes, betul. Itu referensi dari film Batman ya, yang dikejar-kejar sama polisi. Dan itu pun uniknya, saya dapat ide kayak gitu pas lagi ngedit. Jadi pas lagi saya ngedit, kayaknya kosong belakangnya ya. Jadi saya tambahin aja polisi, jadi biar lebih epic. Lalu untuk video yang kedua adalah soal layar ya, yang ini. Dan ini tuh referensinya dari video Apple yang ini ya, tentang Vision Pro. Jadi ada orang pakai pakai Vision Pro, lalu tiba-tiba layar segede gaban gitu. Menurut saya itu keren, karena ini saya bisa menciptakan bahwa kualitas layar dari Acer SwiftX ini mantep parah. Karena memang dia juga udah mantep, udah 2K, lalu 120Hz refresh rate-nya, dan color gamutnya itu 100% DCI-P3. Jadi epic banget. Lalu selanjutnya adalah video yang ini nih. Nah, ini lebih ke demo aja bahwa webcam ini mantep, udah full HD, ada AI-nya kayak ada eye contact, auto framing, dan juga noise cancellation. Ya, lebih ke demo saja sih. Epic. Lalu yang terakhir adalah soal garansinya. Karena laptop ini menawarkan 3 tahun garansi, yang lain 2 tahun, ini 3 tahun. 3 tahun service, 2 tahun spare part, dan 1 tahun accidental damage protection. Jadi kalau misalnya laptop itu dibawa jatuh secara tidak sengaja, nggak usah khawatir, karena di cover sama pihak Acer selama 1 tahun. Gimana? Epic gak tuh? Ya, selanjutnya kita membahas soal praproduksi. Jadi di sini saya membeli banyak hal ya, termasuk ini meja, lalu baju, blue screen. Tapi sayangnya pas saya blue screen itu blue screennya kayak gini. Dan juga saya beli blower. Oke, sekarang kita membahas soal produksinya. Nah, di sini saya juga mencoba mereplika apa yang ada di video referensi seperti yang di sini. Tapi bedanya adalah sebuah sofa kayu. Dan jujur aja ini susah karena di referensinya aja ini lihat, itu dibantu sama orang ya. Jadi kakinya itu ditahan sama orang. Sedangkan saya nggak ada. Saya harus jaga berat tubuh saya, dan itu tuh otot perut saya sakit banget sampai kram seharian. Jadi jangan coba di rumah, saya sarankan ada yang bantuin ya. Itu menarik banget. Lalu pas syutingnya juga, karena saya ingin mendapatkan realistik cahaya, saya syutingnya di luar, di eksterior ya, supaya dapat cahaya matahari backlight yang bagus. Itu saya syuting sekitar jam 2 siangan. Dan saya juga menggunakan blue screen yang saya beli kemarin, supaya proses editingnya itu akan jauh lebih mudah. Nah, karena naik mobil, kita lihat juga di referensi itu ada orang yang pakai blower tuh buat nyiptain efek angin. Maka dari itu saya memilih baju ini yang bahannya itu lembut dan ringan, supaya ketika kena angin itu lebih kelihatan efeknya. Tapi yang menariknya dari blower adalah ketika saya kira blower ngeluarin angin, ya kayak kipas angin aja dong, ngeluarin angin adem, tapi ternyata enggak, Pak. Jadi ketika di shot yang LED itu kan saya ada adegan di mana blower tuh ditaruh depan muka saya tuh. Itu tuh anginnya panas banget, dan saya tuh susah jaga komuk ekspres, itu susah. Jadi saya pikir blower adem, ternyata blower itu panas anginnya ya. Ya itu cuman fun fact aja sih. Lalu di LED itu kan ada kamera pull out jauh banget, otomatis ada orangnya dong, harus ada saya dong di sana. Nah, bisa aja sih syuting, tapi kalau syuting itu bakal 2D flat banget.
Makanya di sini saya menggunakan teknik 3D scan. Jadi caranya mudah banget. Di sini saya menggunakan iPhone. Saya suruh tim saya untuk muterin rekam saya 360 derajat, lalu dimasukin ke software reality capture, dan situ akan melakukan proses 3D scan untuk mendapatkan 3D model saya. Epic. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahapan pasca produksi. Sekarang kita akan mengetes performance dari Acer SwiftX 14 ini. Nah, sebelum ngetes ini saya mau ngasih tahu bahwa Acer SwiftX ini memiliki 4 mode. Yang pertama itu ada mode normal, performance, turbo, dan juga mode silence. Ini bisa teman-teman ganti di Fn plus F ya. Jadi kalau mau ganti modenya bisa pakai shortcut itu. Nah, sekarang kita akan tes After Effects dulu ya. Di sini saya udah ada project After Effects dan di sini saya ada proses compositing, lihat. Nah, di After Effects ini itu sangat heavy banget soal prosesor. Jadi kita akan mengetes performance dari Intel Core i7 generasi 13 di Acer SwiftX 14 ini. Oke, aslinya itu seperti ini. Jadi pertama saya roto dulu ya, untuk nantinya akan saya masukin ke Blender. Jadi saya roto di After Effects dan lihat playbacknya. Dan ini ingat ya, saya rekamnya di resolusi 4K. Jadi materinya ini cukup berat dan saya akan ubah ke mode turbo supaya performance dari laptop ini akan keluar ya. Lihat, cepat sekali menurut saya. Kita akan play segini aja cukup. Nah, ini ada proses playback. Dan for the note ini kita nggak ada cas ya, kita nggak ngecas sama sekali. Lihat, ini dia videonya sudah di play secara real time. Lalu untuk proses compositingnya sendiri, aslinya tuh videonya kayak gini, cuma saya tambahin color grading segala macam, dan ada kamera shake juga, ada sedikit glow supaya kelihatan lebih realistis. Dan bisa lihat, bisa di play secara lancar. Ini juga shot lainnya, kita akan playback, dan playbacknya itu cukup kencang menurut saya ya, bisa dijalankan secara real time. Di sini saya melakukan beberapa enhancement seperti penambahan specular, glossy direct ya, supaya dapat lebih banyak highlight, lalu ada tambahan ambient occlusion supaya banyak contact shadow, dan juga color grading ya. Ini dia before after. Jadi untuk urusan performance menurut saya udah oke lah untuk kebutuhan After Effects. Menurut teman-teman gimana? Epic nggak? Oke, selanjutnya kita akan ke software Blender. Di Blender ini kita akan ngetes juga performance dari Intel Core i7 generasi 13 dan juga VGA-nya, yaitu RTX 4050 dengan Nvidia Studio Driver-nya. Oke, di sini saya punya dua shot. Shot pertama itu adalah shot saya dikejar helikopter, ya. Bisa lihat di sini. Ketika di Blender, lalu kita akan playback, kita play, itu akan menggunakan kinerja dari prosesornya. Kita akan play 1, 2, 3. Nah, ini dia. Kita dapat berapa FPS? Kita dapat 10 FPS. Wah bang, 10 FPS, nge-lag banget dong bang. Enggak gitu. Jadi gini, 10 FPS memang terbilang kecil, tapi kita harus ingat juga scene-nya itu seperti apa. Di sini scene-nya lumayan berat pak. Ya, di sini ada orangnya juga banyak, ada mobil polisi, dan pohonnya pun gerak-gerak. Ya, helikopternya juga gerak. Jadi banyak elemen-elemen animasi di sini, yang mana bisa jalan di 10 fps, 11 fps itu kencang. Wah bang, ada solusinya nggak bang supaya kencang? Ada solusinya. Solusi pertama adalah kita akan ganti dari texture mode ke solid mode yang biasa, maka otomatis akan jadi tambah besar lagi. Lihat, jadi tambah jadi 16 fps dan lebih lancar. Itu suatu hal yang wajar. Oke, itu shot yang pertama. Lalu shot yang kedua itu seperti apa bang? Nah, shot yang kedua itu lumayan menarik, yaitu shot yang ketika saya ngomongin soal layar ya. Kita akan balik. Nih, tuh, keren nggak? Dua project file Blender saya buka secara bersamaan and nggak ada masalah. Shot close up keyboard, dan memang di sini kami niat banget ya, laptopnya pun dibuat 3D 1:1 ya, jadi hasilnya juga realistis. Nah, yang menariknya di sini adalah saya akan menggunakan kamera fisheye supaya terlihat bahwa layarnya tuh besar banget. Nah,
kita bisa ke render mode, cuman saya ada beberapa tips supaya lebih mengoptimalkan software Blender. Kita tahu Nvidia RTX 450 itu punya VRAM sebesar 6 GB. Nah, supaya kita bisa mengoptimalkannya, alangkah baiknya kita cukup buka satu project file saja. Karena ini software 3D berat, jadi kita sebisa mungkin mengoptimalkan scene-nya. Oke, jadi saya akan meng-close scene yang sebelumnya, ya. Dan saya akan fokus di sini, lihat. VRAM-nya itu berkurang jadi 1,2. Yang tadinya 5,5 sekarang jadi 1,2. Oke, saya akan ubah ke render mode dan kita akan lihat akan seperti apa. Ini dia, lihat. Saya menggunakan lensa fisheye jadi kelihatannya tuh lebih epic ya. Nah, ini bisa kita ganti lensanya, kita ganti menjadi 12 mm. Wih, kelihatannya kalau ini kita pakai lensa fisheye, kesannya jauh lebih luas, lebih lebar dan lebih besar. Oke bang, keren. Terus kalau rendernya gimana bang? Oke, sekarang kita akan tes render ya. Kita akan tes 2 kali. Tes menggunakan charger dan tes tanpa menggunakan charger. Dan ini dia hasil tesnya. Nih, kalau misal dicas itu peningkatan performance sampai dengan 50%. Epic nggak tuh? Wow. Berarti kita harus ngecas terus dong supaya performance-nya gede. Ya, memang semua laptop hampirnya kayak gitu semua, itu hal yang wajar. Cuman yang uniknya di sini adalah dia portnya pakai Type-C. Ya, begitu pula dengan scene yang mobil ya. Kita bisa lihat bisa dijalankan secara real time, Pak. Dan lihat hasilnya realistis banget karena ini memang udah seperti saya bilang tadi, udah pakai RTX 450 dan juga Nvidia Driver Studio-nya. Jadi memang Nvidia Driver Studio itu sangat dioptimalisasikan untuk pekerja kreatif supaya menjalankan software kreatif seperti Blender, After Effects itu akan jauh lebih lancar. Lihat, realistis banget dan ini tuh scene-nya berat ya. Kalau misalnya kita lihat di scene statistik itu ada 6 juta face dan 3 juta vertices. Itu tuh lumayan berat guys. Jadi inilah the power of RTX 4050. Dan ini adalah scene mobil, kita bisa lihat ya hasilnya bisa dijalankan secara real time. Dan scene ini juga cukup berat banget, lihat ada 3 juta vertices dan juga 6 juta face. Yang mana itu berat banget. Dan ini bisa dijalankan secara cepat karena tadi ya sudah menggunakan RTX 4050 dengan Nvidia Driver Studio-nya. Nah, ini tuh maksudnya adalah kalau menggunakan Nvidia Driver Studio, software-software kreatif seperti Blender, Cinema 4D, itu Unreal Engine, itu akan dijalankan secara optimal. Ya, jadi kesimpulan saya dari laptop ini adalah laptop ini cocok banget buat teman-teman yang suka bermobilitas, berpergian, tapi memerlukan performance yang tinggi. Karena saya sudah berpergian juga menggunakan laptop ini dan performance ditawarkan juga cukup oke untuk kebutuhan mobilitas ya. Karena laptop ini ditandai dengan Intel Core i7 Gen 13 dan juga Nvidia RTX 4050 dengan Nvidia Studio Driver-nya. Apalagi layarnya juga udah gokil banget. Udah 2K, 120p3 dan refresh rate-nya nggak main-main, 120 Hz. Jadi bagi teman-teman yang tertarik sama laptop ini bisa aja beli di link di bawah ini. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah nonton. Saya Rifki, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.